Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kita motoran lagi. Setelah kemarin motoran, akhirnya sekarang motoran lagi karena memang dari tempat standby ke tempat gua standby kerja ini mengharuskan gua berangkat pagi dan pulang ya sekitaran jam 8 jam 9-an lah ya. Jadi daripada naik kereta berangkat ke stasiun agak susah nyari parkiran, jadi bawa motor lagi. Motoran malam kali ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Kebetulan kan gue juga lagi belajar nerbangin drone FPV, jadi sambil ke arah Depok lagi ya karena itu arah tujuan pulang. Jadi kita sambil ngobrolin drone ya. Buat teman-teman, ada nggak sih di sini yang juga lagi belajar atau latihan nerbangin drone? Ya drone FPV ya. Tapi kalau mau ngebahas drone aerial juga nggak apa-apa sih. Dan kebetulan banget gue juga lagi belajar, benar-benar fokus belajar ya. Belajar nerbangin drone FPV karena sebelumnya juga gue ada drone aerial, drone DJI Mini 3 sama DJI Neo 1. Ini DJI Neo keluaran pertama ya. Dan dua-duanya udah sold out, udah gue jual. Niatnya sih pengen ngerakit ya, cuman mentalnya dan masih ada satu drone yang belum selesai sih, drone 3,5 in, frame-nya PDB Master 3X ya, jadi mungkin ngerakitnya kita undur dan kita fokus latihan nerbangin drone dulu sampai benar-benar oke lah ya, bisa dibilang. Karena untuk kondisi sekarang gue masih nerbangin di mode angle ya, belum di mode acro karena masih agak sedikit takut buat nerbangin. Bukan takut sih ya, karena drone rakitan pertama gue sendiri ya. Oh iya, just info aja, karena di drone FPV ini gue full total ngerakit dari awal, benar-benar dari awal. Jadi nggak beli jadi, bukan nggak beli jadi ya, nggak dibeli di builder FPV yang udah pro, benar-benar total ngebangun sendiri. Jadi gua ngerakit, solder sendiri, pasang FC, pasang motor, tuning sampai akhirnya jadi sebuah drone. Nah, sampai jadi sebuah drone itu benar-benar total ngebangun sendiri. Dan drone perakitan pertama gua adalah kesalahan terfatal dan terberat gua ketika belajar drone FPV adalah gua ngerakit drone 5 inch. Drone yang ya bisa dibilang udah cukup gede ya kelasnya, dan akhirnya hilang karena ada hal yang belum gue pelajarin, dan dengan santainya gue belajar nerbangin. Wah, kelamaan akhirnya ngerobos ya. Jadi gue belajar nerbangin pertama adalah drone 5 inch. Jadi di drone 5 inch itu bikin gua grogi karena overall sih drone yang hilang itu aman ya, dan tes hover, tes terbang terbang pendek-pendek gitu, nggak jauh, cuman sebatas ya 2 meter 3 meter itu aman, nggak ada keluhan ibaratnya, dan masih bisa gue handle gitu, dan udah. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu mungkin agak sedikit miss belajar di baterai ya. Jadi ketika gue terbangin, gue nggak ngeh, kayaknya baterainya bermasalah. Jadi tiba-tiba drone itu muncul notif dan kayak mau jatuh gitu, lepas dari power loss lah. Nah, akhirnya gue coba ngamanin, tapi posisinya gue panik. Udah panik, terus goggles gue agak merosot gitu, jadi pandangan tuh udah agak udah agak susah ngelihatnya. Akhirnya gue berusaha
take over atau apa ya. Jadi niatnya sih waktu itu mau gue bikin post hold atau return to home ya, cuman nggak tahu kenapa gue agak panik, akhirnya salah megang stick, ya si drone-nya fly away. Sebenarnya jatuhnya atau hilangnya sih nggak jauh ya dari rumah, kurang lebih sekitar 200 meteran lah dari rumah. Cuma yang jadi PR-nya adalah posisi atau lokasi jatuhnya tuh nggak tahu jatuh ke sungai atau kali atau nyangkut ke pohon bambu. Jadi memang 200 meteran lah kurang lebih dari ini ya, jarak yang gue bisa lihat dari Google-nya itu kurang lebih 200 meteran. Dan setelah gue tarik ukur dari Google Maps, nah itu titiknya tahu, dan persis lokasi titiknya juga persis dengan kondisi terakhir gue cari. Jadi metode waktu gue coba cari drone-nya itu manfaatin koneksi atau sinyalnya dari remote ya. Kan gue pakai remote Radio Master Boxer. Nah, gue coba turunin pelan-pelan dari power 1000 mW turun di 500 mW, turun di 250 mW sampai ke 100 mW. Ketika di 100 mW itu udah dapat posisinya, dan karena areanya juga masih cukup luas ya, dengan power 100 mW itu kan jarak masih bisa jauh ya. Nah, tiba-tiba hilang tuh sinyal atau koneksinya. Kemungkinan sih benar-benar baterai udah drop ya, jadi nggak ketemu atau benar-benar lost, tapi areanya udah ketemu dan ya kurang lebih cocok lah dengan perhitungan di Google Maps ya. Nah, ketika drone-nya koneksi remote-nya itu udah lost, gue coba nerbangin si DJI Mini 3, barangkali atau mungkin nyangkut lah di pohon gitu kan. Jadi gue nerbangin pendek, muterin beberapa pohon dan nggak ketemu. Kebetulan juga kan kondisi masih pagi, matahari juga masih kelihatan ya, dan frame-nya itu agak ngejreng, warna kuning, dan propellernya itu warna hijau kalau nggak salah, hijau lah kalau nggak salah. Nah, jadi gue beranggapan bahwa itu bakalan masih bisa kelihatan gitu. Terus ditambah gue juga selain nerbangin Mini 3, gue coba nerbangin si Neo buat sedikit belusukan dikit-dikit lah ke tempat yang agak kecil dan susah gue jangkau gitu. Cari nggak ketemu, akhirnya ya sedikit ikhlas, masih sedikit ikhlas ya. Terus akhirnya gue mutusin buat pakai perlengkapan. Gue pakai jaket, pakai celana jeans, terus sepatu safety, sama bawa ini trekking pole. Jadi gue coba masuk ke ilalang, area kebun yang ilalangnya tinggi. Oh iya, just info. Nah, area yang hilang itu banyak ya karena kebun ya, dan bekas empang sama rawa. Jadi yang gue takutin itu bukan hal-hal yang lain tapi ular. Jadi makanya gue balik lagi pakai atribut lengkap ya, terus coba cari lagi, kasak kusuk nyari di ilalang, nyari di pinggir kali gitu. Ternyata nggak ketemu juga. Dan ya yang paling terakhir, mode penerbangan berubah menjadi mode ikhlas, karena memang ya selain ikhlas di situ juga gue coba ngobrol sama orang-orang sekitar, nitip barangkali ada yang nemu, gue infoin tempat tinggal gue di sini gitu ya. Kalau ada yang nemu mungkin bisa nanti ngasih kabar lah gitu. Nanti gue juga main-main lagi di sini gitu, karena jaraknya benar-benar deket sih, 200 meter, nggak jauh-jauh banget. Dan akhirnya ya sudah ikhlas, akhirnya gue coba ya belajar lagi. Jadi drone kedua gue itu drone FPV kedua itu ini Speedy B25. Itu gue beli yang emang udah full ya pabrikan, jadi tinggal nerbangin aja. Cuma ya balik lagi, kesalahan gue lagi, masih main di drone yang ukurannya lumayan gede lah, lumayan gede. Akhirnya ya pelan-pelan sih bisa belajar nge-coating,
belajar tuning, bisa nerbangin tapi masih di mode angle. Karena kalau pakai simulator nyoba di simulator tuh asik gitu, enak gitu nerbanginnya enak. Terus mode akro buat free race gitulah ya, jadi buat kayak racing latihan gitu, itu bisa. Cuman ketika gue terbangin langsung itu jauh banget beda. Settingan PID yang ada di simulator dipindahin ke drone sama aja, masih tetap nggak bisa. Dan ternyata gue coba pelajarin, ya akhirnya dapat juga sih sekarang. Jadi bisa ngerakit, setting tipis-tipis bisa, tapi nerbanginnya masih ragu-ragu. Dan akhirnya gue juga ngerakit lagi si Pavo 20 Pro. Terus yang terakhir ngerakit si SpeeDB Master 3X. Itu sih subsidi silang ya, jadi ada beberapa, gue ada VTX yang bisa disubsidi silang lah, dimanfaatin. Jadi buat teman-teman yang punya hobi, ada nggak yang lagi belajar juga nih? Buat yang lagi belajar, tulis di komen dong, tulis di kolom komentar kira-kira keluhan kalian tuh apa. Terus buat yang udah berhasil menyelesaikan keluhan, sharing-sharing bisa kan, sharing apa sih yang harus dipelajarin, terus gimana sih biar nerbangin si drone FPV itu bisa lebih asik lagi gitu kan. Wah, kita udah di Rasuna Said, udah di ujung, udah mau masuk ke Mampang lagi. Tapi masih macet karena memang masih sore sih ya, baru jam 9 ya. Jam 9 kurang. Ya seperti biasa, namanya ibu kota, namanya Jakarta, pasti macet. Kalau nggak macet bukan ibu kota, bukan Jakarta. Kalau gue juga pengen sih sebenarnya, pengen jalan itu motoran, cari tempat ngopi yang sekitaran Depok lah, nggak jauh-jauh ya, mungkin Puncak, Bogor, Purwakarta. Karena kan juga banyak yang lihat review dari suhu senior motovlog yang ngasih rekomendasi tempat asik gitu kan, buat ngopi, buat healing, yang bisa di gas PP pulang pergi dari Depok atau Jakarta. Tapi yang gue masih pengen cari lagi atau pengen screening lagi tempatnya yang asik, bisa sambil ngedrone juga, jadi bisa sambil latihan, sambil ngopi, sambil healing. Jadi lebih enak lagi kan kalau di area luas buat latihan drone FPV itu, bisa lebih tenang. Kalaupun jatuh empuk gitu. Kalau latihan di tempat-tempat yang di dekat rumah tuh kayaknya ada sih lapangan, cuma tuh kayaknya agak jauh, dan takutnya sering dipakai buat latihan bola gitu kalau lapangan bola. Jadi pengen sambil motoran, sambil ngobrol-ngobrol, terus nyari tempat yang asik buat latihan simulator, latihan ngedrone. Wah, seperti biasa nih, macet lagi di sini. Tiada hari tanpa macet daerah Mampang ini. Macet is life. Dan buat drone aerial, sebenarnya drone aerial tuh kalau buat motoran masih lebih enak ya. Jadi buat kita bisa bikin video-video sinematik gitu kan sambil jalan, karena mungkin kalau di drone aerial tuh ada fitur follow me dan fitur-fitur lain lah. Dan ya paling enak adalah stabilnya dia gitu kan, jadi nggak perlu ribet main throttle gitu atau mainin gas ya. Tapi kan udah dijual, makanya ya fokus ke FPV, dan kita bakal pelajarin drone FPV buat ngambil footage yang lebih seru ya. Karena kan kalau drone FPV itu yang dicari adalah mode akronya, mode akro, mungkin kepanjangannya adalah akrobat. Jadi kalau pakai drone FPV itu bisa jungkir balik, mau ke kanan mau ke kiri bebas. Ini stuck lagi, kita coba nyelip deh. Kita lanjut lagi, nanti kita coba motong lewat Duren 3, terus kita ke arah Pasar Minggu.
barangkali nggak macet di pasar Minggu. Kalau lewat lurus kayaknya ini masih macet ini. Tapi kalau panjang gini apa mau coba lewat gang ya? Kita masuk ke gang aja deh. Kita cari jalan Tigers. Oke, kita udah sampai di pasar Minggu dan kondisinya pasar Minggu masih padat merayap. Di video ngevlog gini tuh kadang buat pemula kayak gue yang baru memulai ini tuh kadang bingung ya, bingung mau ngebahas apa, mau ngapain gitu. Dan apa ya, belum ada bahan. Jadi kalau bikin video begini tuh ya sebatas ngobrol-ngobrol, sharing-sharing terkait ya sama yang lagi gue pelajarin aja nih. Kayak tadi contoh ngebahas tentang drone ya. Tapi kalau drone-nya udah habis, bingung lagi tuh mau ngebahas apaan. Kira-kira yang enak dibahas sambil motoran malam gini tuh apa ya? Ngebahas, oh mungkin kuliner-kuliner malam ya. Nah nanti kayaknya tuh ada beberapa tempat kuliner yang mungkin teman-teman sekitaran Lenteng Agung tahu ya. Jadi ada bubur Bang Dul kalau nggak salah. Itu arah Lenteng deket Gardu itu enak tuh. Gue yang biasanya nggak doyan makan bubur, kalau lagi mampir ke situ jadi doyan gitu. Karena kalau di pikiran gue kalau makan bubur itu adalah makanan orang sakit. Tapi ketika gue makan bubur situ, itu gue ya doyan ya. Gue nganggep kayak makanan enak aja, bukan makanan orang sakit gitu. Beda dengan bubur-bubur yang lain ya. Nggak tahu apa yang bedain, teman ya yang gue rasain sih kayak gitu. Ada beberapa lah. Dan ini kalau ngomongin bubur ada lagi tuh, kalau sebagai gue orang yang nggak doyan bubur tapi makan bubur itu doyan tuh, buat gue ada kalau arah pulang ya, motoran dari kantor atau tempat kerja ke rumah itu pertama itu yang di Lenteng Agung bubur Bang Dul, dan yang satu lagi itu bubur yang di dekat lampu merah Kartini, ada di kiri jalan. Nah itu tempatnya sih nggak yang wah dan bubur-bubur biasa, cuman menurut gue itu enak ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tinggalnya juga sekitaran Depok atau sering mampir atau lewat di jalur itu, mungkin bisa tulis di kolom komen bener nggak sih buburnya enak. Karena kalau menurut gue enak, dan ada beberapa temen gue juga bilang enak gitu. Jadi buat kalian yang tahu mungkin bisa kasih komentar sanggahan atau ya bener nggak sih yang gue omongin gitu. Karena ya memang enak sih kalau menurut gua gitu. Karena kita sampai di Pol Tangan, tapal kuda pertama, putar balik tapal kuda gitu ya. Kita putar, kita lain tinggal lurus lagi ke Ayon, baru nanti sampai ke Lenteng Agung. Nah nanti kita lewatin ya, kita lihat. Ini sih mampir, cuman kalau penuh gitu males banget ya mampir. Ya kita udah sampai di Lenteng Agung. Wah kayaknya ada crash nih. Wow, ternyata ada taksi ngantuk, dia naik ke trotoar. Udah buat kita nih yang sering di jalan ya, buat teman-teman yang sesama pengguna jalanan, mau itu motor mau itu mobil, stay safe. Kalau ngantuk jangan dipaksain, mendingan mampir ke warung kopi. Jadi tetap lah, kalau udah ngantuk itu paling berat, apalagi microslip ya. Jadi buat teman-teman yang sesama pengguna jalan, pastiin tetap fokus, dan ya kalau capek pasti istirahat. Walaupun jarak dekat, tapi kalau capek mendingan kita melipir ke warung kopi. Nggak ada salahnya ngopi sebentar. Kalau udah seger lagi, udah fresh lagi, udah fokus lagi, baru kita lanjut lagi. Nah ini kayaknya ini dia nih deket sini nih. Nah ini dia nih, bubur ayam Bang Dul yang tadi gue bilang menurut gue bubur ayam enak ya. Nah ini posisinya nih udah di Jalan Raya Lenteng Agung arah Gardu ya. Yang di depan nih nanti kalau lurus terus ketemu Kolong UI, ke kiri Kelapa 2.
Jadi kalau kondisi kita motoran malam nih memang, ataupun bawa kendaraan malam ya, mau itu motor atau mobil, kalau fisik udah capek itu kayaknya bisa nggak fokus ya. Apalagi kayak sekarang nih kalau lagi bawa mobil gitu ya, gue sendiri kalau lagi bawa mobil tuh nggak tahu kenapa sekarang udah agak susah nyetir lama gitu ya. Jadi bawaannya tuh kayak gampang ngantuk gitu. Tapi kalau kita ngeres sebentar gitu ya, keluar terus ngirup udara luar, nggak usah ngeres keluar sampai keluar deh gitu ya, kita buka jendela, ada udara masuk, itu masih bisa bikin fokus atau seger lagi ya. Tapi kalau jendela tutup ya pasti agak langsung berasa lagi. Beda kalau benar-benar kita istirahat, rebahan dulu lah, atau selonjoran, ngopi, itu masih bisa nyegerinnya cukup lama ya. Kalau motoran, bedanya kalau motoran, kalau kita buka jendela itu kena hawa dingin, hawa anginnya tuh malah kayak bikin sedikit-sedikit ngantuk-ngantuk gimana gitu. Beda sama bawa mobil ya. Kalau bawa mobil kan di dalam dingin, tapi itu tetap bikin ngantuk. Nah kalau bawa motor, kalau gue sendiri kalau bawa motor jarak jauh gitu ya, lebih senengnya itu kaca tuh gak ditutup, visor tuh gak diturunin, jadi kebuka aja gitu, tapi pakai buff atau apa gitu. Tapi efeknya adalah ya muka tuh kelihatan dekil banget, tapi nggak bikin ngantuk gitu, bikin segar. Kecuali mungkin pas hujan atau terik gitu ya, nah itu baru deh udah mau nggak mau harus tutup. Karena kan gue pakai kacamata ya, jadi agak apa ya, agak riweh atau nggak enak lah gitu kalau ketutup gitu. Dan helm gue juga yang gue pakai ini LS2 ya, yang seri yang modular. Ini waktu beli juga masih enak, cuman kondisinya sekarang agak sempit ya. Walaupun busanya udah gue papas dikit ya, udah busa buat di kuping udah dipapas, masih terasa kayak agak ngejepit ya. Satu sisi sih sebenarnya, cuman kalau digeser dikit lega. Tapi kalau dibuka nih modul yang buat full face nya itu masih enak, cuman kan berat ya kalau ketiup angin ya. Plus minusnya orang pakai kacamata gitu kan, kalau pakai helm full face harus buka, copot kacamata. Kalau pakai helm half face tuh kurang. Tapi kalau pakai modular, kalau sempit kesempitan, kalau lega kayaknya kopong. Lupa ukurannya apa ya, M atau L ya waktu beli dulu. Dan helm juga udah lama. Balik lagi ke mudi ya, kalau kita naik motor itu gimana ya, mudian. Dan yang pasti harus banyak sabar ya kalau di kondisi kota gitu atau di Jakarta, karena banyak yang wang seliweran naik motornya, selap-selip, belum lagi belok ngasih sen ke kiri belok ke kanan ya. Siapa aja lah itu, nggak termasuk ke raster kuat di bumi ya. Cuman memang benar-benar kudu ekstra sabar. Kenapa? Jangan sampai emosi di jalan, karena kalau udah emosi di jalan tuh kayak itu bakal panjang moodnya. Apalagi kalau pas berangkat kerja emosi di jalan, itu mood akan ke bawah terus sampai sore. Jadi tetap sabar, tetap tenang ya. Kalau bisa sih, kalau gue biasanya berangkat itu pasti sambil dengerin lagu yang slow, yang bawa enjoy, jadi nggak terlalu terburu-buru. Sama satu lagi yang paling penting, jangan pernah mepet berangkat, apalagi bawa kendaraan pribadi ya. Kalau bisa di spare lah, jadi biar kita bisa enjoy di jalan, nikmatin dan nggak ada emosi gitu. Mungkin kalaupun orang lain emosi ya udah, kita pilih paling simpelnya adalah mengalah ya. Tapi mengalah bukan untuk kalah, ya mengalah untuk menghindari konflik. Karena namanya di jalan, moodnya orang juga macam-macam. Ya walaupun kadang gue juga bawa motor selap-selip ya, tapi seenggaknya kita harus tetap hati-hati. Selap-selip boleh, tapi harus tetap hati-hati. Tetap pakai sen, jangan lupa sen itu digunakan. Mau ke kiri belok, nyalain sen ke kiri, mau ke kanan, nyalain sen ke kanan. Jangan sampai salah sen.
Nah, kita udah sampai di Margonda, udah di lampu merah Juanda. Seperti biasa kalau di sini pasti macet. Buat yang keluar dari tol terus mau putar balik nih biasanya. Alhamdulillahnya hari ini nggak hujan nih malam, sore doang tadi hujan. Dan yang pasti tadi pagi adalah ketika mau berangkat nyuci motor dulu, dan ternyata nyuci motor menjadi ritual pemanggil hujan beneran. Baru selesai nyuci lagi dilap-lap, tiba-tiba awan hitam tuh ada di atas kepala. Geser motor, tiba-tiba langsung turun hujan. Ya nggak boleh mengeluh karena hujan itu menjadi suatu keberkahan kan? Karena dengan hujan kan semua makhluk itu dapat keuntungan. Kalau kebanyakan baru deh, tapi kebanyakan juga sebenarnya baik lagi masalah banjir. Ya, kita belok nih ngebahas masalah banjir. Banjir itu sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan, ya bukan karena curah hujan tinggi juga, karena memang jalur air dan hal-hal lain, resapan air yang memang udah berkurang fungsinya. Jadi makanya bisa menimbulkan hujan. Karena hujan itu diciptakan juga memang berfungsi, bukan nggak berfungsi gitu. Cuman kita sebagai manusia aja yang ya ada manusia-manusia oknum-oknum yang serakah, jadinya menimbulkan banjir. Ya seperti inilah vlog-vlog ngawur yang dibahas itu apa aja. Tadi ngebahas drone, ngebahas makanan, terus tadi ada crash, tiba-tiba berubah jadi ke alam. Apalagi kalau di Depok ya, kalau sekalinya hujan tuh hujan terus kalau pas gue lagi pulang lewat jalur Ciliwung itu airnya deres banget. Nah nanti kita bakal nyebrangin Ciliwung nih, nanti kita lewat salah satu jembatan yang terkenal ya, jembatan Oren. Karena di sekitaran dekat rumah itu ada jembatan 3 yang cukup terkenal, jembatan kuning, jembatan oren, sama jembatan biru. Jembatan oren itu nyambungin dari sekitaran Kalimulia ke arah Pondok Terong. Kalau mau ke stasiun Citayam kita nembusnya pakai lewat jembatan biru. Dan kalau yang sepi ya jembatan kuning. Itu jembatan ya tiga-tiganya ini jembatan udah lama ya, karena kebetulan gue juga tinggal di Depok nih baru 2020 lah, jadi belum lama. Dan masih banyak jalan yang belum gue tahu juga ya di sekitaran Depok. Pengen sih muter-muterin Depok gitu, cuman gimana, kadang kalau udah libur tuh mager banget ya buat gerak. Ya namanya juga masih jadi karyawan, jadi kalau libur tuh pengennya rebahan. Kalau nggak rebahan ya nyantai-nyantai mainan atau belajar ngedrone, terus ya ngoprek yang bisa dioprek, lebihnya rebahan. Bentar lagi kita udah mau sampai Kartini, lampu merah Kartini. Nanti kita lihat tukang buburnya jam segitu udah ada atau belum ya. Harusnya sih udah ada ya. Wah, sampai ke skip nih. Yang tadinya pengen mampir cari makan nggak jadi cari makan, masih jalan terus. Kita sambil jalan aja deh. Tapi kalau nanti sampai dekat-dekat rumah mager buat mampir, ya yang paling enak kalau udah malam dingin-dingin gini adalah Indomie. Walaupun yang dimakan bukan Indomie, dan yang gue paling senang ada mie sedap ya, jadi tetap aja disebutnya Indomie. Nah, kita udah mau sampai, dan ya estimasi sampai rumah berarti sekitar jam 10 kurang kali ya, atau jam 10 pas nih. Inilah kehidupan setelah Jakarta, kehidupan di Depok. Itu kalau udah lewat lampu merah Kartini,
terus sudah lewat stasiun Depok Lama, kita close saja videonya. Wah, ternyata di depan masih macet teman-teman, masih macet guys. Udah jam setengah 10 malam tapi masih macet. Inilah Depok. Oh ya, dulu juga sempet ya gue mau iseng gitu kalau pagi pulang kantor, mampir dulu gitu, kayak liputan pagi, nerbangin drone, ngeliat lalu lintas macet di sekitaran Depok sini, sekitaran Kartini. Tapi kayaknya mager banget kalau udah ngeliat macet itu. Kebanyakan kepengen, tapi nggak ada realita. Karena kalau udah kena realita itu kadang males banget. Kalau gini udah malam, ini bisa benar-benar macet kayak jalan gini. Padahal mah macetnya cuman karena putaran balik, terus sama di depan situ yang apa namanya ke arah kiri, udah sama macet angkot kayaknya, atau macet yang ngetem di dekat stasiun Depok Lama tuh. Nah ini dia nih, bubur ayam Cirebon nih. Ini juga yang tadi gue sebut nih, bubur ayam Selang Pemerah Kartini, itu yang gue pernah beberapa kali lah mampir makan di situ pas pulang malam. Dan buat gue ya memang itu dia, buat lidah gue cocok, karena nggak biasa makan bubur tapi tiba-tiba enak tuh, jadi kayak cocok banget itu. Karena posisi macet dan ya kondisinya ini bakalan panjang, jadi kita cukupkan dulu video kali ini, video motoran vlog ala-ala ngawur. Kita tutup dulu, kita sudahi, kita selesaikan, karena kayaknya baterai kamera udah lowbat kayaknya, atau enggak ya, ini mungkin sih lowbat ya. Jadi tonton terus videonya. Buat teman-teman yang punya masukan, saran, kritik, tulis di kolom komentar. Dengan senang hati, dengan lapang dada akan gue terima dan akan gue perbaiki apa yang kurang dari video-video gue. Ya bebas sih, mau video vlog ala-ala ngawur, atau video ngedrone, atau video yang mungkin nanti bakal gue lanjutin lagi, itu camping ceria, camping bareng anak istri. Jadi buat yang punya masukan, kritik, bisa tulis di kolom komentar ya. Gue seneng banget kalau ada yang ngekritik ataupun ngekomenin. Dan yang pasti kritik dan komen yang ngebangun ya. Karena gue pengen ngebangun channel ini supaya bisa jadi channel yang memberikan informasi, memberikan manfaat, dan ya keseruan lah. Jadi sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Buat teman-teman yang baru aja mampir, bisa di like, di subscribe, dan tonton terus video-video yang nantinya akan gue buat. Salam satu aspal, salam satu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.